Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua termasuk anak kelas 9A selalu dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan rizki, kemudahan aktivitas dan lain-lainnya. Semoga dimudahkan selalu. Amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian, di tahun ajaran baru ini, tahun pembelajaran 2001-2022 di tahun ini kebetulan Bu Yuni dipercaya untuk menjadi wali kelas 9A untuk tahun pembelajaran ini. Tentu saja besar harapan saya sebagai wali kelas untuk anak-anak kelas 9A menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih bertanggung jawab lagi, kemudian di dalam pembelajaran semakin baik dari tingkat sebelumnya, karena kelas 9 itu adalah tingkat terakhir sampai menuju kelulusan. Semoga anak-anak bisa bekerja sama dengan saya dengan baik, sehingga 9A nanti semuanya bisa menyelesaikan pembelajaran secara sukses. Anak-anak kelas 9A, saya tidak perlu memperkenalkan diri karena insya Allah kita sudah kenal. Bahkan saya sudah pernah sekali di kelas 7 dahulu pernah mengajar kelas 7A waktu itu ya. Saya disuruh mengganti Bu Mif pada saat Bu Mif PLPG di Malang. Pada saat itu kesan yang saya dapat karena anak-anak masih adaptasi mungkin ya dari tingkat SD atau MI ke tingkat SMP. Waktu itu saya mengajar IPA dan prakarya kalau tidak salah. Waktu itu anak-anak belum fokus, anak-anak masih huru-hara di kelas, tidak bisa tenang pada saat pembelajaran. Kemudian masih banyak yang abai, sehingga waktu itu pada saat saya ganti Bu Mif, saya harus ngobrak-ngobrak dulu, tidak bisa sekali menjelaskan langsung sampai ke anak-anak. Itu kesan yang saya dapatkan dahulu. Nah, sekarang anak-anak kelas 9A ini kan sudah naik tingkat, bahkan sekarang kelas 9. Sehingga saya harapkan anak-anak sudah jauh lebih baik dari segi tanggung jawabnya dan dari segi lain-lainnya. Insya Allah ya, semoga ya. Ada beberapa hal yang saya sampaikan untuk aturan dari saya sebagai wali kelas kepada anak-anak sekalian. Yang pertama, di masa daring, anak-anak kelas 9A usahakan selalu absen selama tidak ada halangan, selama sehat, tidak ada kendala dan lain-lain. Usahakan selalu absen di Google Form yang nanti akan saya bagi di kelas. Kemudian kalau Bapak Ibu guru mapel ngasih absen, usahakan absen ya. Kemudian yang kedua, taati aturan dari Bapak Ibu guru yang berlaku dari masing-masing mapel. Kemudian yang ketiga, kalau bisa rambutnya itu tidak ada yang diwarnai, apalagi pada saat tatap muka. Jadi rambut tidak dalam keadaan diwarnai, apalagi pada saat tatap muka. Tidak boleh ya, karena itu sudah aturannya sekolah. Kemudian yang keempat, usahakan jangan menumpuk tugas, karena kalau menumpuk tugas itu berat di akhir. Kalau kalian mapel kita ada 17 memang, tetapi kalau kalian per hari telaten mengerjakan, insya Allah tuntas ya anak-anak. Jangan menumpuk tugas, sehingga nanti ada beberapa Bapak Ibu guru yang laporan ke wali kelas, ini ada nama anak-anak ini yang belum. Kalau ada permasalahan, kalau ada hal-hal yang misalnya ada hal-hal yang menjadi halangan, kalian bisa japri ke wali kelas untuk ngobrol, untuk minta pendapat. Atau kalian juga bisa japri Bapak Ibu guru mapel. Insya Allah Bapak Ibu guru MTS Pacet itu sangat tolerir. Sekali lagi sangat tolerir. Jadi selama ini pengalaman saya sangat tolerir ya Bapak Ibu guru mapel yang sebelumnya, saya sebagai wali kelas sebelumnya.
Kemudian anak-anak berproseslah dengan baik, karena segala sesuatu itu harus berproses, tidak ada yang instan. Kalau kalian berproses dengan baik, insya Allah kalian akan mendapatkan hak nilai yang baik. Kalau kewajiban kalian jalankan dengan baik, maka hak nilai pun akan kalian dapatkan dengan maksimal. Karena nilai itu sesuai dengan proses kalian. Bagaimana kalian menghadapi mata pelajaran perharinya, bagaimana kalian di pelajaran agama dan di pelajaran umum, misalnya pelajaran IPA. Bagaimana runtutan kalian waktu tugas, penyerahan tugas, itu kan bagian dari proses. Kalau kalian menjalankan dengan baik, insya Allah nilainya juga baik. Tapi kalau di proses kalian setengah-setengah, maka kalian juga akan mendapatkan setengah-setengah dan tidak maksimal. Itu sesuai dengan proses kalian masing-masing. Kata orang Jawa itu sesuai amal perbuatan kalian masing-masing. Kemudian ada lagi anak-anak, jangan biasakan copy paste jawaban teman. Jangan biasakan jawaban teman itu dikirim ulang. Jangan biasakan seperti itu. Itu tidak baik untuk kalian sendiri dan merusak proses kalian sendiri. Saya yakin semua anak 9A tidak ada yang tidak bisa. Semua anak itu bisa. Hanya mungkin mau berproses atau tidak. Semua anak bisa, tidak ada yang tidak bisa. Cuman yang membedakan itu prosesnya. Kalau anak-anak itu prosesnya itu mau rajin, prosesnya itu telaten, ya dia akan memperoleh hasil dari proses itu sesuai dengan kinerjanya tadi. Semua anak bisa, nari gelem tagak, gitu aja ya. Saya contohkan anak-anak, di lingkungan kita sehari-hari. Anak-anak yang bisa, misalnya iso dandani sepeda, itu anak-anak yang berproses, gak moro-moro iso gitu aja. Ya memang ada anak itu yang punya bakat, tapi kan presentasinya berapa? Itu kan proses. Prosesnya apa? Dia melihat apa saja sih bagian-bagian dari sepeda itu. Bagaimana sih cara kerjanya, kemudian dia ikut nimbrung ambek wong sing dandani sepeda, kemudian dia praktekkan, dia jalankan, balik maneh kalau kurang itu dia ngetuwet lagi, mengenal lagi bagian-bagiannya. Itu proses, baru nanti dia memperoleh hasil bisa. Contohnya lagi yang anak perempuan mau bikin kue, itu kan tidak langsung celing bisa bikin kue. Dia harus berproses lewat apa? Mungkin lewat tayangan YouTube, mengenali bahan bakunya, membuat tahapan-tahapannya, kemudian dikerjakan lagi, kalau gagal dikerjakan lagi, ada yang 1 kali langsung berhasil, ada yang harus 2 kali, harus ada yang 3 kali. Itu kan berproses, akhirnya menjadi bisa. Dan kalau kalian melewati proses itu, bisa. Jadi anak-anak yang berproses dengan yang tidak berproses itu berbeda. Ono arek sing bijine apik maksimal. Ono arek sing pinter, merasa, loh, iku lo biasa saja kok nilainya bagus. Pinter tapi gak berproses. Ya dia tidak mendapatkan hak. Pinter saja, tapi kewajibannya tidak dijalankan. Wayai tugas gak ngerjakno, wayai absen gak absen. Padahal tugas cuman 3, iku gak dikerjakno dan per hari gak disimak. Terus mau minta nilai maksimal, ya ndak mungkin, karena nilai kalian itu cerminan kalian. Anak-anak yang kemampuannya biasa saja tapi dia mau berproses, nilai juga bisa maksimal. Jadi semua anak itu berpotensi bisa. Kari nari mau atau tidak, anak 9A mau tidak menjalankan. Saya yakin anak-anak saya 9A insya Allah bisa. Jadi semangat untuk 9A, kalian adalah masa depan kami semua, masa depan Bapak Ibu guru semua, masa depan orang tua kalian
semua yang ada di rumah, bekali dengan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, ikuti nasihat yang dituakan, yang di rumah, kemudian yang di sekolah, kemudian jalankan kewajiban kalian sebagai pelajar, karena giliran kalian ini adalah pelajar, masih pelajar. Jadi pelajar itu ya harus belajar, nanti ada fasenya sendiri. Jadi fase kita belajar itu ada dari SD, SMP sampai SMA, nanti masih ada yang kuliah, ada yang tidak, tapi itu kewajiban kita membekali ilmu. Dan anak-anak yang membekali dirinya dengan ilmu, dengan yang tidak sama sekali, itu biasanya berbeda dari segi etikanya, dari segi wawasannya, dari segi kematangan sikapnya, itu berbeda. Anak-anak yang berilmu dengan yang tidak itu berbeda. Semangat selalu anak-anakku sekalian 9A, jalankan kewajiban kalian dengan baik. Marilah kita saling bergotong royong satu sama lain antar teman sekelas, jalankan secara harmonis. Kalau ada yang temannya tidak bisa ditolong, dijelaskan sehingga ilmu kalian manfaat. Kemudian yang temannya yang lain kalau misalnya tidak bisa sama sekali, ya jangan menyerah gur copy paste jawaban, tanya, kemudian tidak hanya copy paste jawaban, tolong dipelajari lebih lanjut. Saya pikir kalian pun bisa setara dengan teman kalian yang bisa, tinggal mau atau tidak ya. Sekian anak-anak untuk saat ini obrolan kita, bisa kita lanjutkan untuk pertemuan-pertemuannya yang lain ke depannya, kita sharing-sharing lagi. Yang jelas nanti saya sebagai wali kelas, apalagi wali kelasnya perempuan ya, pasti ceriwis, nanti akan banyak ceramah-ceramah ke anak-anak. Gitu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.